Selanjutnya, TK Bintang dipimpin oleh seorang kepala sekolah dengan 4 orang guru, 2 orang guru lulusan sarjana pendidikan guru PAUD dari perguruan tinggi yang ada di Kota Bandung, dan 2 orang guru pendamping lulusan SMA. Selain bertugas mengajar, guru juga membantu sebagai tenaga administrasi dan operator sekolah. Sekolah juga memiliki seorang pembantu sekolah yang membantu membersihkan lingkungan sekolah. TK Bintang menempati lahan seluas 500 meter persegi dan bangunan semi permanen yang berdiri di atas tanah seluas 150 meter persegi. Bangunan sekolah yang menggunakan bahan-bahan alam seperti bilik-bilik bambu, kayu, dan bahan alam lainnya merupakan ciri khas bangunan masyarakat Sunda yang menyatu dengan alam. Halaman seluas 350 meter persegi dilengkapi ayunan, seluncuran, panjatan, papan titian, dan jumputan. Halaman sekolah juga memiliki lahan yang digunakan anak-anak praktik bercocok tanam. ya ini masih tentang sekolah ya. Bagaimana gurunya ada berapa, urusannya apa ya. Kemudian selanjutnya guru biasanya kalau saya juga selain jadi guru juga jadi operator gitu ya. Sebutkan, tapi kalau ibu punya operator sendiri berarti langsung disebut operator berapa orang. Kemudian lahannya ada berapa luasnya, kemudian bangunannya ada berapa luasnya sebutin, kemudian bentuk bangunannya. Kalau kita bangunan permanen berarti bangunan bentuk permanen. Kalau ini kan pakai bilik, jadi disebut bilik. Kemudian halamannya luasnya berapa, ada mainannya apa ya. Kemudian misalnya ibu halaman juga bisa berjaga tanam juga ditulis, tapi kalau tidak berarti tidak ya. Jangan sampai ibu bilang buat berjaga tanam tapi ternyata tidak bisa. Kalau berjaga tanam ini kira-kira hidup enggak tanamannya? Enggak kan? Saya aja di lapangan nanamnya pokcet, kebunnya cabai. Itu apa, fasilitas saya ketawa sambil gitu. Saya nanam pokcet kebunnya cabai, kok bisa? Iya bisa, karena pokcetnya nggak tumbuh, nanam cabai. Ya, ayo Bu lanjut. Bangunan sekolah memiliki 5 ruangan yang terdiri dari 1 ruangan kepala sekolah, 2 ruangan kelas, 1 ruang kelas yang disekat menjadi 3 area, area dapur, area perpustakaan, area gudang, area unit kesehatan sekolah atau UKS, dan 1 ruang serbaguna yang dapat digunakan untuk kegiatan bersama. Selain ruangan, di TK Bintang terdapat 2 kamar mandi dan 3 tempat cuci tangan. Ruangan kelas dilengkapi 3 meja dan 15 kursi ukuran anak, rak buku bacaan, rak mainan anak, meja guru dan kursinya, dan loker untuk menyimpan tas, sepatu, dan perlengkapan anak. Bahan dan alat permainan yang digunakan di TK Bintang dikumpulkan dari lingkungan tempat tinggal anak dengan bantuan orang tua peserta didik yang selalu mendukung program sekolah berupa bahan alam, bahan sintetis maupun bahan daur ulang. Ya, yang di sini bangunannya terdiri ruangnya apa saja, kelasnya ada berapa, toiletnya ada berapa, semua disebutin. Kemudian cuci tangan, kemudian di dalam ruang kelas ada apanya juga sebutin. Kemudian permainannya selain main APE-1 yang kita sebutin atau APE yang kita ada, suka orang tua suruh bawa bahan alam enggak? Kalau iya berarti disebutkan, kalau tidak berarti tidak disebutkan. Lanjut Bu, karakteristik siswa. Karakteristik siswa. Setiap siswa adalah unik. Mereka memiliki kemampuan dan pengalaman belajar yang tidak sama. Sebagian siswa memiliki potensi di area akademik, namun tidak sedikit juga siswa yang masih perlu dikembangkan kemampuan sosial dan emosional mereka. Siswa memiliki potensi dan minat yang berbeda. Sebagian siswa memiliki minat dan bidang seni, olahraga masyarakat, matematika, dan sains. Sekolah memfasilitasi kebutuhan mereka dengan menyiapkan program pengembangan potensi dan minat mereka. Ya, siswa seperti sama ya, jadi tidak perlu diubah ya, bisa kita kopas. Kan kita boleh ATM. Apa ATM? Ambil, tiup, dan modifikasi ya.
ambil. Ketika bisa gitu. Tapi kalau yang masih modifikasi harus modifikasi. Lanjut. Walaupun penerima siswa berkebutuhan khusus setelah melalui analisis secara komprehensif oleh ahli untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar mereka, sekolah merancang program khusus agar mereka dapat tumbuh dan berkembang sesuai potensinya. Keberagaman siswa memperkaya laboratorium sosialisasi di sekolah. Kondisi ini diharapkan akan meningkatkan keterampilan bersosialisasi, toleransi, rasa syukur, keterampilan emosi, komunikasi, dan memecahkan masalah yang mereka temui dalam perjalanan mereka sehari-hari. Sekolah memiliki kewajiban untuk mengembangkan siswa secara seimbang. Dengan demikian, program yang dirancang memperhatikan 4 ranah: sosial, emosional, intelektual, fisik, dengan ranah spiritual sebagai payung besar. Ya, kalau di sekolah ibu menerima ABK berarti ditulis. Kalau ibu punya program, misalnya ada program khusus untuk ABK ditulis. Kalau nggak ada program berarti itu dihapus ya. Cuma menerima ABK tapi belum punya program. Kemudian keberagaman siswa ini bisa kita pakai. Sekolah memiliki kewajiban untuk mengembangkan juga kita. Jadi hanya atas tuh yang kita modifikasi ya. Yang misalnya ibu punya program berarti tetap, tapi kalau nggak ada program berarti dihapus. Lanjut ya. Visi TK Bintang membentuk generasi beriman, bertakwa, bangga atas jati diri dan budaya masyarakat Sunda, serta mencintai pertanian dan menguasai literasi teknologi pertanian. Kalau visinya jangan di ATM ya. Kalau visi harus berbeda. Lanjut misinya. Misi untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi TK Bintang adalah 1. Menyiapkan lingkungan belajar yang menumbuhkan keimanan dan ketakwaan pada Allah SWT. 2. Menciptakan budaya sekolah yang membentuk karakteristik silih asih kemanusiaan, silih asah mencerdaskan, silih asuh mendampingi, dan silih wawangi menyampaikan hal-hal positif. 3. Menyiapkan lingkungan belajar yang menumbuhkan kecintaan anak pada sektor pertanian. 4. Menyiapkan lingkungan belajar yang menumbuhkan kemampuan anak untuk menguasai teknologi pertanian. Ya, ATM nomor 1, 2 bisa di ATM enggak? Bisa. Yang nomor 3, 4 harus diganti ya. 1, 2 bisa di ATM lah. 3, 4 diganti. Oke? Lanjut. Tujuan TK Bintang adalah 1. Terbentuknya peserta didik yang mampu melaksanakan kegiatan ibadah sesuai ajaran Islam serta menghargai perbedaan kepercayaan yang ditemuinya. 2. Terbentuknya peserta didik yang memiliki sikap saling menyayangi sesama makhluk dengan menjaga dan merawat apa yang ada di lingkungan sekitarnya. 3. Terwujudnya peserta didik yang memiliki sikap menghargai budaya Sunda yang merupakan bagian dari kesehariannya. 4. Terwujudnya peserta didik yang mengenal lingkungan pertanian, cara bertani, dan teknologi yang digunakan dalam pertanian. Coba kita analisis. Yang boleh di ATM nomor berapa? 1 bisa, 2 bisa, 3 bisa, nomor 4-nya diganti, modifikasi. Diganti modifikasinya sedikit diganti ya. Selanjutnya adalah tugas. Ya, silakan ibu-ibu menyusun karakteristik pembuat. Kemudian dengan karakteristik itu silakan membuat visi, misi, dan tujuan. Sekarang jam berapa? Setengah 10. Jam 10 ya. Sampai jam 10. Ayo cepat, gerak cepat. Nanti ada yang ke depan presentasi ya. Yang belum presentasi harus presentasi. Yang sekarang belum berarti besok presentasi.